dari Bapak. Alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen channel Bapak di YouTube. Salam SRT. Halo, kita berjumpa kembali pada Mapel Matematika Peminatan. Kali ini sudah Bapak buatkan mind map tentang materi limitnya. Limit ini kita bagi atas dua jenis. Yang pertama adalah limit keberhinggaan. Ciri-cirinya cukup kalian lihat di sini aja ya. X menuju C atau konstanta bilangan. Jenis yang kedua, limit ketakberhinggaan. Ciri-cirinya kalian perhatikan di sini aja, X menuju tak hingga. Sementara limit keberhinggaan atau X menuju konstanta bilangan ini juga kita bagi atas dua macam. Yang pertama bentuk aljabar, ini sudah kita pelajari waktu kelas 11 tahun yang lalu. Yang kedua bentuk trigonometri, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan daring yang pertama dan kedua. Nah sekarang topik kita adalah tentang limit ketakberhinggaan atau X menuju tak hingga tapi bentuk aljabar. Inilah topik kita kali ini. Sementara bentuk trigonometrinya ini kita bahas pada pertemuan daring berikutnya. Baik, perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita tentang limit ketakberhinggaan fungsi aljabar adalah yang pertama, kamu dapat mengingat kembali limit keberhinggaan fungsi trigonometri dengan disiplin atau semangat dalam menggunakan waktu belajar yang efisien dan efektif. Kedua, kamu juga dapat memahami limit ketakberhinggaan fungsi aljabar bentuk pecahan suku banyak dengan menumbuhkan rasa persaudaraan atau fraternitas dan membangun dialog yang positif bagi sesama temannya yang kurang mengerti. Demikian. Pada topik kita kali ini tentang limit ketakberhinggaan fungsi aljabar, di sini Bapak buat bagian pertama. Kenapa? Karena limit ketakberhinggaan fungsi aljabar ini juga kita bagi atas dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk pecahan suku banyak, atau secara umum dapat kita tuliskan seperti ini. Ini dia bentuk pecahan suku banyak. Jenis limitnya tadi kan ini ya, X menuju tak hingga. Inilah yang kita bahas kali ini. Sementara bentuk yang kedua, pecahan akar, ini kita bahas pada pertemuan daring yang keempat minggu depan ya. Langsung aja kita bahas subtopik kita, limit ketakberhinggaan bentuk pecahan suku banyak. Perhatikan dulu rumus dasarnya. Limit dari 1/X jika X-nya menuju tak hingga ditetapkan nilainya adalah 0. Kenapa? Perhatikan dulu ilustrasinya. Limit dari 1/X jika X-nya menuju tak hingga ditetapkan hasilnya tadi 0. Kan gitu ya. Kita berikan buktinya ya, sebagai pembuktian adalah sebagai berikut. Kita ambil dulu nilai X nya mulai dari 10, kemudian kita substitusikan ke bentuk 1/X ini, hasilnya adalah 1/10 atau 0,1. Oke, terus kita lanjutkan, ambil nilai X nya semakin besar, misalnya 100, substitusikan ke 1/X ini, hasilnya 1/100 atau 0,01. Kalau kita ambil nilai X nya 1 juta atau 10 pangkat 6 misalnya, substitusikan ke 1/X, hasilnya adalah 1/1 juta atau 0,00001. Kan gitu ya. Artinya di sini nakku ya, jika nilai X-nya semakin besar kita ambil, ternyata begitu kita substitusikan ke bentuk
super X hasilnya semakin kecil, kan gitu ya. Ini semakin besar kita ambil sampai tak hingga ya besarnya. Substitusikan ke super X tadi, hasil substitusinya adalah menuju sebuah bilangan. Perhatikan pola ini, 0,1, 0,01, 0,00001, dia terus 0, ya, hanya di belakang komanya aja yang berubah semakin kecil. Artinya dia tetap menuju sebuah bilangan, yaitu bilangan 0. Jadi kesimpulannya adalah limit, berarti ini kalau ada metode pendekatannya berarti itu adalah limit. Limit dari super X ini, jika pengambilan nilai X-nya semakin besar sampai tak hingga banyaknya, maka nilai super X ini menuju sebuah bilangan tadi adalah bilangan apa? 0. Kan terbukti ya. Oke, demikian aja ya. Kembali kemari. Sebagai catatan di sini Pak berikan bentuk-bentuk tak tentu selain 0 per 0 sebelumnya, maka bentuk tak tentu yang lain adalah tak hingga per tak hingga, atau tak hingga tambah tak hingga, atau tak hingga kurang tak hingga. Ini semua bentuk-bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu artinya adalah hasilnya bisa tak terdefinisi, atau hasilnya bisa ada bentuk tunggal, atau bisa tak hingga banyaknya hasilnya. Oke, kesimpulannya kita dapat ya di sini adalah jika bilangan dibagi tak hingga, itu hasilnya kita tetapkan 0. Kalau tak hingga dibagi bilangan ditetapkan tak hingga. Sementara bilangan dibagi 0 hasilnya tak hingga. 0 dibagi bilangan, ini hasil baginya adalah 0. Demikian. Baik. Persoalannya, bagaimanakah langkah-langkah penyelesaian untuk mencari hasil dari limit tak hingga ini bentuk pecahan suku banyak. Oke ya, perhatikan pecahan suku banyak ini pembilang per penyebut. Cara kerjanya atau konsep dasarnya adalah bentuk pecahan polinom atau suku banyak ini baik di pembilang maupun di penyebut ya, fungsi f(x) maupun g(x) ini sama-sama kita bagikan dengan variabel x pangkat tertinggi. Perhatikan dulu contoh soalnya. Contoh soal sudah Pak berikan ada 4. Kita bahas dari contoh yang pertama terlebih dahulu, yaitu carilah nilai limit dari -1 tambah super X tambah super X kuadrat jika X-nya menuju tak hingga. Baik, berdasarkan sifat limit, maka ini boleh kita masukkan ke dalam kurung. Berarti ini sama, artinya adalah limit X menuju tak hingga dari -1 tambah limit X menuju tak hingga dari super X ditambah limit X menuju tak hingga dari super X kuadrat. Kan gitu ya. Baik, ya di sini nakku tidak ada pubah X, berarti hasil limitnya langsung aja gantikan -1. Oke, suku pertama sudah selesai, tambah suku kedua super X ya, gantikan dengan X-nya tak hingga, berarti menjadi super tak hingga. Ditambah suku ketiga super X kuadrat, gantikan X-nya dengan tak hingga, berarti super tak hingga kuadrat. Oke, -1 tambah super tak hingga, hasilnya kan sudah ditetapkan tadi, yaitu 0 ya, berdasarkan konsep limit tak hingga tadi ya. Berarti ini 0 tambah tak hingga kuadrat tetap tak hingga, berarti super tak hingga hasilnya juga 0. -1 tambah 0 tambah 0, hasil akhir adalah -1. Demikian. Contoh yang kedua, tentukanlah nilai limit dari 3x kuadrat kurang 4 per 2x kuadrat tambah x tambah 1 jika x-nya menuju tak hingga. Nah, di sini soal kita lah bentuk pecahan suku banyak atau polinom, kan gitu ya. Cara kerjanya,
pilih dulu variabel X pangkat tertinggi di pembilang, yaitu 2, dan kita pilih lagi variabel X yang memiliki pangkat tertinggi di penyebut, juga 2, berarti sama kan gitu ya. Ini dia pangkat tertingginya dari variabel X di pembilang maupun di penyebut adalah sama-sama kuadrat. Berarti soal ini kembali ya, ini kita bagikan baik pada pembilang maupun pada penyebut dengan bentuk X kuadrat. Oke, jadi kita pilih pembaginya adalah X kuadrat. Kita tulis kembali soal limit X menuju tak hingga (3 X kuadrat kurang 4) kan gitu ya, dibagi dengan X kuadrat. Oke, di penyebutnya tadi bentuknya adalah 2X kuadrat tambah X tambah 1, juga ini sama-sama dibagi dengan X kuadrat. Kan gitu ya. Baik, berikutnya kita bagikan. Arti ini kan setara dengan 3X kuadrat per X kuadrat kurang 4 per X kuadrat ya. Kita pilih menjadi pengurangan 2 suku. Ini kita pilih menjadi penjumlahan 3 suku ya, yang di bawah. Berarti 2X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat. Nah, dari sini limit X menuju tak hingga, kita sernakan X bagi X kuadrat bagi X kuadrat adalah 1, habis ya, berarti sisa 3, kurang 4 per X kuadrat, kan gitu dia ya. Ini X kuadrat bagi X kuadrat 1, sisa 2, tambah X bagi X kuadrat, sama-sama bagi X, berarti 1 per X ditambah 1 per X kuadrat. Nah, di sini baru terjadi pergantian ya. Pergantian X-nya kita gantikan dengan tak hingga ya. Berarti dari sini 3 kurang 4 per X kuadrat berarti tak hingga kuadrat, dibagi dengan 2 tambah 1 per X, gantikan X-nya dengan tak hingga berarti menjadi 1 per tak hingga, ditambah 1 per X kuadrat, 1 per tak hingga kuadrat. Baik, kita telusuri terus. 3 kurang, ingat ya, tak hingga kuadrat tetap tak hingga, berarti jumpa 4 dibagi tak hingga. Sudah kita ketahui sebelumnya, jika bilangan dibagi tak hingga hasilnya selalu 0, berarti 3 kurang 0, kan gitu ya. Berikutnya di bawah 2 ditambah 1 per tak hingga, ini juga 0, tambah 1 per tak hingga kuadrat juga 0, berarti 3 kurang 0 tetap 3, per 2 tambah 0 tambah 0 tetap 2, berarti hasil akhir limitnya adalah 3 per 2. Cukup mudah bukan? Asik. Atau cara instan ya, cara cepatnya atau dekingnya, jika ciri-ciri soal limit X menuju tak hingga itu nak berbentuk pecahan suku banyak atau polinom seperti ini, maka ada cara instannya atau dekingnya. Cukup kita bandingkan pangkat tertinggi di pembilang, yaitu di sini kita tetapkan M, dan pangkat tertinggi di bagian penyebutnya tetapkan di sini adalah N. Jadi derajat pembilang M, derajat penyebut adalah N. Cukup itu aja kita bandingkan, sehingga hasil perbandingannya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika derajat pembilang sama dengan derajat penyebut atau M sama dengan N, maka hasil akhir limit adalah cukup koefisiennya aja kita bagikan ya, A per B. Demikian. Kemungkinan kedua, jika derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebut, berarti M lebih besar dari N, maka hasil akhir limit adalah tak hingga.
Kemungkinan yang ketiga, jika derajat pembilang yaitu M lebih kecil daripada derajat penyebut N, maka hasil akhir limit ditetapkan adalah 0. Gitu ya, jadi cukup singkat dia penyelesaiannya ya. Baik, kembali ke soal ini tadi. Kita tuliskan soal kita tadi. Limit dari 3x kuadrat kurang 4 per 2x kuadrat tambah x tambah 1 jika x-nya menuju tak hingga. Ini kan bentuk pecahan polinom ini, ya kan? Ciri-ciri soalnya sudah terpenuhi ya. Pecahan polinom atau pecahan suku banyak. Nah, cukup kita bandingkan derajat pembilang dan penyebut. Kita perhatikan pangkat tertinggi di pembilang adalah pangkat 2, pangkat tertinggi dari variabel x pada penyebut juga adalah berpangkat 2. Berarti kesimpulannya apa di sini? Pangkatnya adalah sama, ya kan? Berarti ini kita misalkan tadi M, ini kita misalkan tadi N. Berarti di sini M sama dengan N, sama-sama berpangkat 2. Jadi kesimpulannya hasil limitnya adalah cukup kita bagikan koefisiennya, yaitu 3/2. Oke, ini dia ya. Oke, apakah sama dengan konsep dasar tadi? Oke, sama ya. Oke, kalau gitu sudah boleh dong dengan cepat kita bahas contoh soal yang ketiga ya. Contoh soal yang ketiga adalah limit dari 2 kurang 3x per x tambah 4 dalam kurung semua pangkat 3 jika x yang menuju tak hingga. Nah, ini supaya lebih cepat kita sisakan aja anakku variabel x atau unsur variabel x pangkat tertinggi di pembilang, yaitu minus 3x. Ini kita sisakan, yang lainnya kita buang, duanya ini kita coret aja nanti. Dan unsur variabel x pangkat tertinggi di penyebut, berarti cukup x saja ya, 4-nya kita buang saja. Berarti kita tuliskan kembali min 3x per x. Jangan lupa karena semuanya ini pangkat 3, tetap kita tuliskan pangkat 3. Nah, baru pangkat 3 ini kita cernakan ke dalam kurung. Berarti ini kan sama, artinya min 3 pangkat 3 min 27, x pangkat 3 ya tetap x pangkat 3. Di penyebut juga demikian, x pangkat 3, x pangkat 3. Selanjutnya kita bandingkan pangkat tertinggi di pembilang dan penyebut. Apakah sama atau lebih besar atau lebih kecil? Ternyata sama. Kalau sama berarti hasil akhir limit boleh dengan cara deking tadi, yaitu koefisiennya aja kita bagikan, minus 27. Koefisien x pangkat 3 di pembilang adalah minus 27, sementara koefisien x pangkat 3 di penyebut adalah 1. Berarti hasil baginya adalah tetap minus 27. Demikian contoh soal yang keempat, limit dari 2x tambah 1 per x kuadrat tambah x jika x menuju tak hingga. Berapakah hasilnya? Sama halnya dengan nomor 3, sistem sapu bersih aja ya. Kita tinggalkan atau sisakan variabel x pangkat tertinggi di pembilang, berarti 2x kita tinggalkan atau sisakan, tambah satunya buang aja. Selanjutnya unsur pangkat tertinggi variabel x yang di penyebut kita sisakan, yaitu x kuadrat, tambah x nya kita buang aja. Kemudian aku kita bandingkan pangkat tertinggi di pembilang atau derajat pembilang, di sini adalah 1, derajat penyebut adalah 2. Bandingkan apakah sama atau bagaimana. Derajat pembilang 1 ya ternyata lebih kecil dari derajat penyebut 2. Berarti kaitannya ke rumus deking tadi, M di sini lebih kecil dari N. Maka hasil akhir limitnya adalah, bagaimana hasil akhir limitnya? Adalah 0. Oke, demikian.